got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Gengkong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang terhormat Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gengkong, dan yang terhormat Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang terhormat Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, dan yang terhormat kepada Pak Ahmad Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidik psikologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Terdapat beberapa karakteristik yang terdapat dalam diri peserta didik. Di antaranya, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar, dan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional, dan yang terakhir karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Dan yang pertama yaitu karakteristik berdasarkan kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan persyaratan untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat menjelaskan pembelajaran dengan baik. Kemampuan dasar ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, dominan kognitif. Dominan kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Dominan ini merupakan kemampuan yang melakukan perubahan perilaku dalam dominan kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Dan yang kedua yaitu dominan afektif. Taksonomi ini menurut Krathwohl dalam Purwanto 2009 membagi dominan afektif menjadi 5 tingkatan, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan interkalisasi. Dan yang ketiga ialah dominan psikomotorik. Taksonomi dominan psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto 2009 terkualifikasi menjadi 6 diantaranya: persepsi, kesiapan, gerakan bimbingan, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Selanjutnya yang kedua, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Peserta didik selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Para ahli di bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai gaya belajar sebagai cara untuk mencari jalan agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar visual ini mengandalkan penglihatan
atau melihat dulu buktinya, kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua ialah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar auditorial benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana belajar dan mengajar. Perkembangan emosional anak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar kepada anak. Dan yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang ras atau etnik, secara kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.